warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Field Trip dari kelas 24B. Perkenalkan nama saya Mariatu Tirtia dengan NIM 2405166013. Perkenalkan nama saya Ahmad Farul Sarifudin dengan NIM 2405166020. Perkenalkan nama saya Marcella Rahmadani dengan NIM 2405166036. Perkenalkan, saya Faradita Lintang Rahmadianti dengan NIM 240516640. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dengan NIM 2405166053. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2405166005. Perkenalkan, nama saya Firman Septia Hermawan dengan NIM 2405166035. Kita akan pergi ke museum sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Maria Tirtia, biasa dipanggil Ibu Maria. Oke, selanjutnya di sini ada Bapak Firman. Bisa kalian panggil Bapak Firman. Halo semuanya. Nama Ibu Impara. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Nela. Halo semua. Perkenalkan, nama Ibu Ayu. Halo semua. Perkenalkan, nama Ibu Dia. Halo semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Fahrud. Murid-murid semua bisa manggil Bapak Fahrud. Halo semuanya. Semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sehat? Ketua kelasnya siapa ya? Fahri. Fahri, hari ini ada yang nggak turun kan? Ada. Siapa? Ani. Kenapa dia sakit? Sakit? Oh, karena Fahri tidak turun hari ini, kita doakan supaya Fahri dapat sehat. Nah, kita hari ini ngaji film dari museum perjuangan merah putih sama-sama. Nah, karena kita nih sekarang berada di museum merah putih sama-sama perjuangan, kita bakal flashback nih kalau misalnya kita berada di masa perjuangan. Nah, kalian kan lagi santai-santai nih di rumah, lagi ngopi atau lagi tidur, tiba-tiba ada yang datang, ayo berjuang bersama-sama, bersama-sama. Kira-kira yang akan kalian kayak mana? Hidup ya baik. Saya akan lawan. Apa sih lo? Sampai menang. Tapi sebelum kita membahas tentang tujuan belajar kita pada hari ini, anak Fahri boleh nggak memimpin doa dulu? Baik Bu. Ya baik teman-teman, sebelum kita trip, tentang podium, sebaiknya kita berdoa dulu. Mulai. Setelah kita tahu bagaimana perjuangan masyarakat sama-sama, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran mengenai materi apa yang kita pelajari, metode apa yang kita langkah-langkahnya.
belakang Ibu Maria. Oke, kita langsung ke materinya. Kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Pergerakan Pak. Pergerakan ya. Kolonial. Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana peran rakyat dan BPRI di Sanga-Sanga untuk mempertahankan kedaulatannya. Ada yang tahu nggak apa itu BPRI? Barisan Pembela Republik Indonesia. Betul. Buka Google Pak. Buka HP. Siapa namanya? Ainur. Weh, Ainur hebat banget. Nah, jadi materi kita yang kita pelajari hari ini mengenai peran masyarakat dalam mempertahankan perjuangan di Sanga-Sanga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu untuk agar kalian dapat memahami bagaimana peran masyarakat Sanga-Sanga dalam mempertahankan perjuangan di sini. Terus ada juga untuk kalian dapat mengetahui tokoh-tokoh apa saja gitu yang ikut berperan di dalam perjuangan ini. Terus agar kalian dapat memahami secara kronologis peristiwa yang terjadi di Sanga-Sanga. Dan satu lagi yang paling penting, agar kalian bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kalian dan rasa cinta tanah air. Begitu. Yeay. Oke, hari ini kita bakal melakukan metode pembelajaran yaitu metode field trip atau metode yang bisa dibilang kita langsung kunjungan dan memperhatikan mengamati yang ada apa aja di dalam ya jalan-jalan. Nah, terus langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti setelah saya selesai memberi penjelasan dari sini, Ibu Farah akan membagikan lembar LKPD kepada kalian. Dan setelah itu Ibu Farah akan juga menjelaskan bagaimana prosedur menulis yang di lembar LKPD tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam secara teratur dan tertib ya. Nah, setelah itu kita bakalan berkeliling, kalian mengamati, memperhatikan surgen yang menjelaskan. Setelah itu, setelah kita semua selesai berkeliling, lembar LKPD yang tadi kalian tuliskan itu akan dikembalikan dan dikumpul. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari apa yang kalian tulis tadi. Jadi Bapak harap kalian bisa tertib, teratur, fokus, dan aktif ya selama kegiatan ini berlangsung. Insya Allah. Bisa ya? Oke. Segitu aja dari Bapak. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu kan tentang pembelajaran hari ini? Oke. Jadi anak-anak di tangan ini ada lembar LKPD yang bakal kalian kerjakan selama di dalam museum nanti. Nah, nanti saat Ibu menjelaskan nanti ada Ibu Ayu dan Ibu Sena nanti membagikan LKPD-nya. Jangan pulpennya ya. Nah, jadi sambil Ibu jelasin ya. Nah, di lembar LKPD ini ada identitasnya. Nah, identitas kalian yang bisa kalian isi. Jadi, pertama kalian isi dulu identitasnya. Terus juga sudah ada tujuan sama petunjuknya yang bisa kalian baca langsung di LKPD-nya. Kemudian, di lembar kedua ini ada lembar kegiatan observasi. Nah, lembar kegiatan observasi ini ada nama koleksi sama deskripsi singkat. Jadi, saat kalian di dalam museum sana, nanti kalian tuh buka HP-nya buat foto koleksi yang ada di museum itu. Nah, kalian tulis nih nama koleksinya apa. Terus kalian jelaskan nama koleksinya itu secara singkat di dalam
mendalam ini ya. Di lembar ketiga ada refleksi. Nah, refleksi ini bisa kalian isi setelah kalian keluar dari museum. Itu saja. Apa paham semuanya? Paham. Ada yang ingin ditanya? Tidak. Oh, udah kan? Sabar ya. Oke lah. Nah, gimana anak-anak? Apa sudah paham? Ada yang ini? Iya, ditulis pakai pulpen ya. Nah, fotonya dipoto gitu. Dilihat ya. Jangan lupa juga ditulis nama koleksinya di sini. Kalau nggak punya HP gimana? Yang kalian jelaskan. Udah punya HP? Saya miskin. Saya dijamin deh. iPhone mau. Iya, boleh. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kalian bakal masuk ke dalam video yang akan koordinasi langsung sama Bu Ayu dan Ibu Herman. Terima Ya. Nah, selanjutnya kan kita nggak sendiri ya, ada kelas A juga. Jadi kita bakal nunggu nih di luar sini. Tapi kenapa? Karena sendiri soalnya takutnya kalian nggak sekolah di dalam. Tapi ya kalian nggak tahu ya ini bakal pada sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih sudah dapat di Kota Juang sana. Terima kasih juga kami ucapkan hadir di Merah Putih sana. Nanti mungkin akan cerita singkat karena waktunya cuma hanya 70 menit, berarti 1 jam 10 menit ya. Sebenarnya kalau mau cerita 1 jam 10 menit itu singkat sekali karena peristiwa itu tapi kalau keterbatasan waktu kalau lagi sih kita saja karena kami sudah siap memberikan materi atau artinya kita berbagi. Saya juga belajar, adik-adik juga belajar. Tapi kalau memberi ini, saya lebih pintar tidak. Kebetulan ada kelebihan dari kami, insya Allah akan kami sampaikan. Nah, itu tinggal nanti setelah ini katanya juga agak nanti masuk di dalam karena ini orangnya banyak, makanya sayang adik-adik jauh-jauh datang dari Samarinda sampai ke sini, kalau ilmunya tidak dapat semua sayang. Ya kan, makanya kami berbagi dengan teman-teman. Ini ada Mas Yoyon, tapi nanti di dalam nanti juga ada juga boleh bisa masuk. Silakan lagi kalau ada yang nanti pertanyaan silakan. Nah, sedikit kami sampaikan dan kita berbagi teman-teman bahwa peristiwa Merah Putih ini itu di Kalimantan Timur adanya di sana-sana. Adanya di sana-sana karena berapa kali kenapa ada di sana-sana, Balikpapan juga punya juga peristiwa, tapi dia cuma nanya, saya dulu sering cerita sejarah Merah Putih ini bukan hanya di sana-sana, tapi saya sudah belajar sampai ke Surabaya, sudah belajar sampai ke Tarakan, saya sudah datangin, Balikpapan sudah saya datangin. Begitu saya telusurin ternyata sana-sana yang luar biasa. Karena apa? Perangnya bukan perang kayak yang sudah terstruktur. Kayak Pangeran Antasari kan sudah terstruktur ke Kalimantan Selatan. Nah, sangat-sangat bukan. Sangat-sangat adalah perjuang rakyat. Akan saya ulas sedikit cerita kita berbagi ilmu bahwa dulunya sangat-sangat ini dikenal dengan minyaknya. Makanya datanglah bangsa Eropa untuk meneliti minyak. Nah, ditemukanlah oleh yang namanya JB Manten. Nah, kebetulan sumur minyak pertama yang ada di Sanga-Sanga itu adanya di atas sana, namanya nomor sumur Ruis 1. Itu yang pertama kali. Itu tanggal 20 Februari 1897 ditemukan. Balikpapan itu tanggal 10 November, 10 Februari juga. Cuman di sana itu yang keluar cuma hanya air. Ada tuh di dalam kilang minyak, silakan adik-adik kalau mau datang ke sana. Itu di dalam kilang minyak, namanya sumur Matilda. Nah, tapi kalau Sanga-Sanga ini namanya sumur Ruis, diambil dengan nama anak daripada JB Manten.
Kebetulan pada tahun 2000 berapa kemarin dia ada dalam Sanga-Sanga, tapi usianya sudah 80 tahun. Dia datang ke sumur itu untuk melihat sumur itu. Dia menangis karena kami pelihara. Nah, kenapa kita orang Indonesia sendiri, orang Sanga-Sanga, bukan artinya orang termasuk Kalimantan Timur, kenapa kita tidak bangga? Sedangkan mereka aja cuma hanya ditaruh di situ aja, mereka bangganya luar biasa. Nah, kami juga sangat berbangga hati adanya peristiwa Merah Putih ini. Jadi ceritanya itu sudah setelah didapatkanlah sumur minyak itu, akhirnya didatangkanlah para tenaga-tenaga ahli dari luar daerah. Jadi ada yang namanya Malang 1, Malang 2, Malang 3. Itu didatangkan dari luar daerah untuk bekerja di Sanga-Sanga. Setelah itu didatang lagi Jogja 1, Jogja 2, Jogja 3. Sisanya lagi didatangkan lagi. Itu sudah campur baur. Jadi bukan hanya dari pulau, itu semua siapa yang datang. Termasuk juga itu yang dari Sulawesi, yang termasuk juga dari Timur, ya termasuk juga dari Buton, itu semuanya. Tapi ada. Ya, itu luar biasanya. Jadi kalau kami panggil Bu Habibah itu adalah Sri Kandinya sama-sama. Karena kenapa? Pada saat itu juga dia pernah ditangkap, disiksa kayak laki-laki. Dan dia pernah disuruh suruh mengaku mana yang ikut perang. Jadi ditempatkan disuruh rokok. Kadang-kadang disuruh rokok. Ada yang tidak bisa ada yang tidak bisa saya sampaikan ke teman-teman tentang Habibah. Siksanya itu kayak laki-laki dan lebih parah daripada laki-laki ada. Habibah itu. Nah, jadi karena dia merasa dulu pernah disiksa dengan Belanda dan Jepang sampai yang dia disuruh rokok. Ada yang satu yang luar biasa yang memang saya tidak bisa ceritakan karena saya nggak paham. Luar biasanya Habibah. Habis itu dia tinggal di kampung. Dia orang yang pertama perempuan yang menyuruhkan bahwa ayo arek-arek Sanga-Sanga, ayo pemuda-pemuda Sanga-Sanga, ayo kita berjuang sambil naik mobil. Ada mobilnya di belakang. Tapi mobil pada saat sebelum peristiwa Merah Putih, setelah itu mobil itu diambil oleh Belanda, tapi nanti itu dipakai di situ. Akhirnya Habibah berteriak, ayo kita orang Sanga. Akhirnya terjadilah kekompakan, persamaan senasib, kita siap perang. Nah, makanya begitu kalah di Muara, kita digempur, akhirnya lari sedikit-sedikit, ya Habibah itu. Tetap kondusif ya. Kondusif. Ada yang di pantai, ada yang termasuk kalah tadi kita balik, kita mundur ini istilahnya dalam di budaya. Jadi semua turis namanya, kaknya turis, yang beli, tangkapin, dijemur tanpa alas kaki, dijemur di aspal satu hari dijemur. Pada saat itu sudah ditembak, akhirnya ada orang Belanda yang tidak boleh ditembak karena ada yang melarikan. Jadi akhirnya tidak berdiri. Kalau tidak akan ditembak, dia balik ke lapangan satu bulan kalau kamu harus pemulaan ini eksekusi. Ya. Jadi orang Belanda itu dia tidak kalau ini yang dia perhatikan di brand. Kalau yang dia cuma dan itu dibiarkan dengan Belanda. Tapi kalau ini dia pasti dia tidak. Makanya kalau dia orang yang pegang-pegang baru biasa itu itu yang sekarang dimakamkan di makam Kusuma Bangsa Samarinda. Itu aslinya orang Sanga. Nah, cuma pada saat dia ketembak, ada beberapa orang yang ada aku juga di sana, ada 3 orang atau 4 orang termasuk Corong, itu mau diambil
mau diambil ke sana, mau dimakamkan jadi satu di makam pahlawan, cuman orang Samarinda yang mau. Karena apa? Kalau semuanya dimakamkan di makam pahlawan sana, tidak ada cerita. Jadi ini suaminya Sastro Miharjo. Habibah ini dulunya, ya kan? Di tempat tetap. Ya, ini Bu Habibah. Oke, baik. Suaminya meninggal satu Belanda. Ini Sedirin namanya. Bagian radio yang BPPD yang saya bilang tadi, BPPD, BPRI. Ini ahli radio ya. Ini di Jogja. Saya nggak sempat ketemu dengan beliau. Nggak ada. Sudah habis sudah. Veterannya sudah habis. Nah ini pejuang sangat-sangat. Yang pejuang sangat-sangat. Ini kalau ada yang kalau masih ada yang ingat yang namanya Awang Paruk, ini bapaknya nih. Awang Paruk Pisang. Ini bapaknya. Dia dulu sempat, kalau sekarang ini namanya camat. Dia sempat di sana-sana. Tuh. Ini Hasan. Ini orang-orang sana nih. Iya, ini orang BPPD. Ya, semua ini. Semua. Itu aja yang lain tuh. Ini foto-fotonya. Nah ini kalau ini tentara Belanda yang saya bilang tadi, yang menguasai sana-sana ini Bering. Ini pimpinannya. Ini pimpinannya ini. Ya banyak pasukannya, cuma pimpinannya ya ini. Ya nama-nama, karena kan nama-nama Indonesia. Daerah ini, daerah itu dirobeklah dengan alasan satu. Nah ini yang saya bilang tadi, yang sentral listrik. Oh, sentral listrik. Ya ini sentral listrik. Jadi kita bertahan di atas gunung ada, masih ada sampai sekarang stylingnya. Gunung sentral listrik. Jadi tempat bertahannya yang namanya styling itu masih ada sampai sekarang, kita pelihara. Styling juga Bapak? Styling. Styling itu tempat bertahan tuh. Benteng lah kalau bilang kita itu, benteng buat nembak. Jadi ada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terus kita juga udah masuk di museum. Kalian juga udah disuruh catat kan? Udah pada catat kan? Udah Ibu. Resepsi kegiatannya udah? Udah Ibu. Udah. Ada yang pegang yang belum ya Bu? Yang sudah mudah-mudahan bisa dikumpul ya. Sama kepala dan oke, kalau ini udah dikumpulkan APD-nya. Gimana perasaan setelah konsultasi? Lagi. Mungkin akan dilanjut sama Pusela. Oke, jadi karena kan udah dikumpulkan nih APD-nya, dan kalian juga udah catat nih apa aja yang kalian pahami dari APD ini. Jadi Ibu akan menunggu siswa yang melanjutkan untuk membacakan hasil APD. Yang memajukan diri. Ya, atau ada yang memajukan diri nih? Masa udah paham tadi, yang keren. Ayo. Oke, karena ini ada yang mau maju, jadi kita yang nunjuk ya. Jadi di sini yang bisa. Yang pertama ada Kanya Sita. Makan. Penilainya. Tolong didengarkan dengar, perhatikan ujung sana tuh. Keluar.
Nah, ayo didengarin. Iya, Pak. Jessica keren banget. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya mau menyampaikan apa yang saya tulis dan apa yang saya dapatkan ketika saya masuk ke dalam Museum Merah Putih Sanga-Sanga. Yang pertama itu yang tadi saya lihat itu ada koleksi rangkaian yang mana orang-orang yang pada zaman dahulu itu ketahuan mereka itu seorang cerdas, maka mereka itu akan dieksekusi, yang mana mereka nanti ada yang dibakar bahkan ada yang ditembak. Nah, habis itu tadi juga ada senjata Rusle yang mana dulu itu ketika orang penjual Sanga-Sanga itu menggunakan senjata Rusle ini tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang Belanda, karena di mana senjata itu dia tuh seluruhnya nyekolnya satu-satu, tidak banyak, jadi kayak tidak begitu diperhatikan gitu. Habis itu ada juga rumahnya Ibu Habibah, yang mana di rumah itu tuh kalau berjuang Sanga-Sanga itu melakukan rapat, yang mana harinya itu tadi kalau kata rapatnya itu dinamakan hari itu, di mana itu istilah penentuan kayak hari penentuan mereka akan berjuang. Wah, keren banget. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju? Ayo angkat tangan, ajukan diri. Aisyah mau. Aisyah. Aisyah mau maju. Mau maju, Bu. Jadi yang saya temukan dan apa hal menarik yang kamu pelajari dari kunjungan. Jadi tadi pas di dalam saya nemunya buku pembantaian. Jadi buku pembantaian adalah saksi keberagaman dari pembantaian. Terus yang kedua ada senapan mesin, yaitu senjata yang dan yang ketiga bendera diobek oleh Lahasang dari bendera Belanda, tapi istrinya yang ditangkap. Lalu ada Sanga-Sanga Muara, tempat merobek bendera, tempat pertahanan uang. Terus ada sumur pertama ditemukan tahun 1897. Terus Ibu Habibah itu adalah selanjutnya Sanga-Sanga. Oke, kan kalian udah mendengarkan tuh penjelasan dari teman-teman kalian mengenai apa aja sih yang ada di dalam sana. Selanjutnya mungkin untuk refleksi peserta didik bisa maafin maju membacakan refleksi yang untuk refleksi yang pertama, apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari dari kunjungan museum Sanga-Sanga? Yang menarik itu bagi saya mengamati benda-benda sejarah seperti senjata mesin yang dipakai oleh pejuang-pejuang dari Sanga-Sanga. Yang kedua, apa nih perjuangan dari sejarah Sanga-Sanga yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan pelajar saat ini, sikap nasionalisme dan juga pahlawan menjadi motivasi hidup. Dan yang terakhir, apa yang kami lakukan sebagai generasi muda untuk menghargai pejuang para pahlawan Sanga-Sanga, menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena tadi udah penjelasan dari apa yang ada di dalam kalian dan refleksinya pun sudah dijelaskan nih sama Maki. Selanjutnya bagian penutup akan dilanjutkan sama Ibu Lia dan Bapak. Nah, jadi tadi kan kalian sudah belajar di dalam museum yang dipandu sama Pak Astian. Nah, dilanjut dengan pengisian LKPD. Nah, jadi kalian pasti tahu nih sejarahnya gimana,
Nah, jadi nantinya Ibu bakal kasih 3 kuis singkat nih. Jadi kalian jika bisa menjawab bisa langsung angkat tangan ya. Nanti Ibu bakal pilih. Nah, ada. Gak ada hadiahnya Bu. Oh, nggak mau jawab. Bisa jawab ya. Hadiahnya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang tahu siapakah tokoh yang berhasil merobek bendera Belanda di Sanga-Sanga? Saya Ibu. Bapak almarhum Lahasan. Benar. Nah, jadi tokoh yang berhasil merobek bendera di Sanga-Sanga itu adalah Pak Lahasan pada tanggal 27 Januari 1947 dan bendera itu akhirnya dijadikan sebagai bendera pusaka merah putih yang disimpan di dalam masjid tadi. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah siapakah tokoh perempuan yang ikut serta dalam memperjuangkan Sanga-Sanga? Mbak Ina. Nah, benar. Nah, yang terakhir ini cepat-cepatan ya. Jadi, organisasi apa yang ada di Sanga-Sanga? Tahu nggak nih nak siapa yang kepanjangan dari BPRI? Barisan Pembela Republik Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fahmi. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak. Jadi karena tadi kita dari awal sudah berkumpul di sini, kita mendengarkan cerita dari Bapak Astian, kita masuk ke dalam melihat barang-barang apa saja yang ada di dalam. Teman-teman juga udah pada mencatat, teman-teman juga udah pada menyimak, teman-teman juga udah menjawab quiz dari Bulia. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tepuk tangan untuk kita semua. Harapannya ketika teman-teman sudah mempelajari semua itu, teman-teman bisa, anak-anak bisa melakukan itu di dunia nyata gitu teman-teman, anak-anak. Jadi mungkin kelas kita sampai di situ dulu. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat.